Waalaikumsalam, Rahayu. Masih kasih tips agar terbiasa bangun malam. Kadang walaupun alarm bunyi tidur lagi. Berdialog dengan badan diri kita sendiri. Jadi kita perintah badan kita sebelum tidur, kita itu bercengkrama dulu dengan diri kita. Nanti jadi kita ajak diri kita berdialog, ya latihan. Wahai tubuhku, nanti jam 2 bangun ya, gitu sering diajak ngomong seperti itu. Nanti kita akan terlepas dari alarm, tapi perlu proses. Jadi kita mengajak dialog, ajak diri kita dialog. Wahai diriku, mari kita tidur, dan nanti bangun jam 2 atau jam 3 atau jam 1 gitu. Perlu dilatih. Jadi kita ajak diskusi dialog tubuh kita atau diri kita, ajak dialog agar nanti alarm dalam tubuh kita, dalam diri kita itu akan bunyi di saat jam yang kita sebut tadi. Asal kita sudah sering melatih seperti itu, biarpun umpama nih kita tidur jam 1 terus jam 3 mau bangun, ya jam 3 ya bangun. Tapi kita harus sering melatihnya untuk berdialog dengan diri kita ini. Wong kita jarang memperhatikan diri, jarang berdialog dengan diri kita sendiri. Ibaratnya orang belum kenal, tiba-tiba ada nanti diperintah gitu loh, nanti kesana ya, padahal belum kenal, ya bingung. Nah, tapi kalau kita sudah mengenal diri kita nanti jam segini berangkat ya, mama gitu, janjian gitu kan, ya otomatis berangkat. Itu tandanya kalau kita sudah kenal dengan diri kita berdialog dengan diri kita, atau kita memberi nanti jam 2 bangun ya bangun beneran. Tapi kalau kita sudah nanti jam 2 bangun ya kok jam 2 belum bangun, besoknya lagi belum bangun, berarti tanda itu kita belum kenal, atau kita belum kenal dengan diri kita belum mengenali kita. Kalau sudah kenal ya nggak perlu disebutkan, udah otomatis nanti jam segini bangun gitu. Biarpun nanti bangunnya mungkin digigit nyamuk, atau mau ke kamar mandi, atau selimutnya kemana kedinginan gitu, tapi intinya bangun. Nah nanti kalau awal-awalan umpama kita mengalarmkan diri kita jam 2 bangun, nanti ketika awal-awalan jam 2 mungkin bangun, tapi rasa malasnya masih ada gitu. Kadang bangun cuma ngeliat jam doang, tidur lagi karena masih ngantuk atau males dan sebagainya. Jadi latihan, semua butuh latihan, berproses. Yang sering alarm biasanya kebelet tipis Kang, iya, intinya jam segitu kita akan dibangunkan dengan caranya, entah itu mau ke kamar mandi, entah kedinginan, entah gigit nyamuk, atau apalah itu. Dilatih. Semua butuh proses latihan. Kalau untuk bangun malam tidur harus lebih cepat ya Mas. Iya, saya dulu aja jam 12 lewat kalau tidur. Sekarang saya sebelum jam 12 udah tidur. 2018 saya udah 2019 atau 18 saya udah nggak boleh tidur jam 12 malam lewat. Jadi sebelum jam 12 itu sudah tidur, cuman kadang-kadang memang jam 12 malam lewat, tapi nggak setiap hari. Kalau dulu kan setiap hari. Tidur lebih kasih jam 8 atau jam 9 atau jam 10, bangun jam 2 kan udah kecukupan gitu lah untuk
masalah tidur. Umpama jam 9, 10, 11, 12, 1, 2 tuh 5 jam. Udah banyak banget tidur 5 jam. Dan sebelum tidur kita itu menikmati nafas sampai kita tertidur. Terkadang dalam kondisi tidur pas subuh, terkadang raga ini tahu-tahu duduk sila dan gerak sendiri. Itu namanya ngelindur Bapak Ibu, karena alam bawah sadar kita itu masih bergerak, sehingga tanpa kesadaran tubuh kita itu bergerak. Jadi mulailah masuk ke dalam rasa, bukan hanya di akal pikiran saja. Itu kebiasaan dalam alam bawah sadar. Waalaikumsalam, rahayu sagung dumadi. Makanya orang-orang yang lindur dan sebagainya, yang katanya jalan sendiri, gerak sendiri dan sebagainya, itu raga memang istirahat. Tapi sininya nih, di sini ini belum istirahat, di sini masih ada aktivitas. Seperti contoh mati suri itu loh, mati suri itu raga itu sudah nggak berdaya, tapi sininya masih beraktivitas. Itu energi dalam kepala kita ini masih beraktivitas. Waalaikumsalam, rahayu rahayu. Sehingga orang mati suri itu katanya melihat ini, melihat itu dan sebagainya, itu sebenarnya adalah rekam jejak energi dalam kepala kita ini. Kalau yang sudah los beneran udah nggak ada apa-apa, kosong, nggak ada pemandangan ini pemandangan itu, udah nggak ada rasa. Kalau dites tapi dengan alat gitu loh, kayaknya yang ada lah, harusnya alatnya yang untuk mendeteksi kinerja dalam kepala kita. Biarpun raga kita sudah tidak ada denyutnya, tapi kan aktivitas di sini yang sangat lembut itu masih ada. Itu yang disebut dengan mati suri. Sebenarnya belum mati. Waalaikumsalam, rahayu sagung dumadi. Jadi kalau ada alatnya yang untuk mendeteksi, untuk apa ya, melihat aktivitas yang ada di kepala kita ini, itu orang yang mati suri itu masih ada aktivitas dalam memorinya. Jadi belum benar-benar lost total, makanya hidup lagi. Pada intinya itu udah nggak ada apa-apa, kosong, hilang udah, menyatu lagi dengan semesta. Energinya atau rohnya atau zatnya itu sudah menyatu dengan semesta. Kalau mati suri mati suri, mati yang beneran kok. Jadi ayo mulai masuk ke dalam rasa, bukan hanya di kepala saja, bukan di akal pikir. Kalau kita mainnya hanya di akal pikir saja, kita masih bisa terjebak oleh nafsu, karena di balik akal itu masih ada nafsu. Makanya banyak orang yang cerdas tapi masih ditumpangi oleh nafsunya. Pikiran menuju akal, akal menuju nafsu, nafsu menuju ruh, ruh menuju Tuhan kita. Akal, nafsu menuju hati, hati menuju roh, roh menuju yang tak bisa disebut.